suara Partai Golkar di pusat ini kan belum ada 20% suara. Kursi juga sekitar 12%. Sehingga perlu koalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung capres sendiri. Dan kami yang ada di daerah berharap agar Pak Erlangga ini bisa berkoalisi dengan partai yang lain, dengan calon wakil presiden yang lain, sehingga nanti bisa mengusung Pak Erlangga menjadi calon presiden 2024. Menurut saya itu cukup urgent Mas Raja, karena dengan adanya calon presiden tentunya ada kebanggaan, ada marwah, ada titik perjuangan yang ingin digapai bersama-sama di dalam rangka Pileg dan juga Pilpres tahun 2024. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekadku, bulatkan semangatku, bersama seluruh rakyat Indonesia. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekadku, bulatkan semangat. Rapatkan barisan, siagakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bambang YR Sadono atau Raja Sadono. Hari ini kita kedatangan Mas Siswanto, SPD MH. Ya, tadi ini secara spesifik ingin dipanggil Mas karena memang ada dua ya, ada di Blora ada Pak Siswanto dan Mas Siswanto yang akan saya wawancara ini. Beliau merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora. Mungkin sebelum saya mulai wawancaranya ke depannya mungkin saya mau tanya kabar dulu nih ke Mas Siswanto. Gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah sehat Mas Raja Sadono. Alhamdulillah, iya saya juga mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin juga untuk Mas Siswanto. Dan mungkin berarti apa yang saya katakan tadi untuk jabatan dan namanya sudah betul ya Mas berarti? Sudah tepat Mas Raja Sadono. Jadi mohon maaf lahir batin. Kemudian saya mau tanya lagi nih Pak, untuk akhir-akhir ini nih Mas Siswanto, kegiatannya apa nih Mas? Kalau kegiatan keseharian ini ada 3 yang cukup kita intens. Yang pertama tentunya sehari-hari karena sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, tentunya sebagai arena untuk berjuang dan juga untuk membantu rakyat karena ada tugas di DPRD. Yang kedua tentunya adalah kegiatan di bidang politik karena diamanai sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Blora. Ini adalah periode yang kedua sehingga itu juga cukup ada ruang dan waktu untuk saya bergerak di situ. Kemudian yang ketiga adalah di bidang bisnis yang tentunya juga ikut investasi di beberapa bisnis yang kami lakukan sehingga bisa menopang kegiatan politik karena bisnis ini penting sebagai wujud dari kemandirian ekonomi. Nah, kan awalnya dari bisnis dulu, politik baru masuk ke pemerintahan. Begitu Mas Raja. Iya, alhamdulillah berarti memang banyak sekali kegiatan yang bukan hanya menunjang tapi juga bermanfaat bagi masyarakat ya, Mas Siswanto. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekadku, bulatkan semangat. Di mana sekarang alhamdulillah Mas Siswanto ini sudah bisa melakukan andil yang cukup banyak ya bagi Blora dan mungkin bisa dibilang bagi Indonesia seperti itu ya Mas Siswanto. Kemudian
sekarang kan jadi anggota DPRD seperti itu, Ge. Nah, itu tuh sebenarnya apa yang membuat Mas Siswanto memilih untuk menjadi DPRD, atau mungkin prosesnya bagaimana kok? Oh, saya akan ke sini nanti, jalurnya lewat ini, itu Mas Siswanto memutuskan itu alasannya kenapa itu, Mas? Waktu itu setahu saya kan Pak Bambang Sadono kan jadi wartawan juga sebelum Ya. masuk Golkar, kemudian juga sebelum jadi anggota DPR RI. Jadi saya setelah kuliah selesai tahun 2004, saya juga kemudian menjadi wartawan, Mas. Nah, belajar menjadi wartawan, saya sempat di RCTI dan MNC Group juga, jadi menjadi kontributor di situ, sehingga saya ikut menekuni dunia jurnalistik. Jadi Ya. dunia yang ditekuni oleh Pak Bambang, karena tertarik dengan pola-pola beliau yang cukup peduli. Jadi tidak mengandalkan kapitalisme, tetapi bagaimana cukup peduli terhadap orang. Dan setelah itu saya juga punya bisnis, kemudian terjun ke dunia politik pada tahun 2010. 2010 menjadi salah satu pengurus di DPD Partai Golkar Kabupaten Blora. Kemudian pada tahun 2011 menjadi ketua pimpinan kecamatan atau PK tahun 2011. Nah, itu awalnya begitu. Lalu tahun 2014 ikut pemilu legislatif atau pileg. Yang pertama dan alhamdulillah langsung jadi anggota DPRD pada tahun 2014. Dan berjuang lagi, belajar lagi. Tahun 2016 dibantu Pak Bambang juga, Mbak Fatmasari Mestika Jati. Saya terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blora tahun 2016. Tahun 2016 itu sebenarnya cukup kesempatan untuk menjadi Wakil Ketua DPRD, tapi banyak diskusi menginginkan saya untuk menjadi Wakil Ketua DPRD, mengganti senior saya, tetapi itu tidak saya lakukan. Tahun 2016 sampai 2019 saya Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blora. Saya memutuskan diri untuk tetap menjadi anggota DPRD dulu sampai 2019. Karena senior saya, kawan saya, sahabat saya, tidak perlu saya ganti biar melanjutkan sampai 2019. Termasuk Pak Bambang yang menasihati. Jadi saya sampaikan terima kasih Pak Bambang. Ya. Alhamdulillah kesabaran 2019 pileg lagi, jadi lagi, dan menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora. Dan 2020 ada Musda Golkar lagi, pemilihan Ketua Partai Golkar Kabupaten Blora. Alhamdulillah calon tunggal bisa terpilih lagi sampai sekarang. Sekarang ini periode kedua di DPRD, periode kedua juga menjabat Ketua Partai Golkar Kabupaten Blora. Itu Pak Bambang cukup banyak membantu strateginya. Nah, begitu Mas Raja. Jadi walaupun COVID nggak ketemu, kita intens untuk diskusi dengan Pak Bambang. Ilmu-ilmunya beliau kita serap lah di waktu di Blora, pelan-pelan kita serap. Walaupun kita masih kecil, tapi kita belajar. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekad, bulatkan semangat. Iya, sangat luar biasa sekali ya, maksudnya perjalanannya tadi. Dan itu pun juga pastinya merupakan maksudnya usaha yang hakiki juga ya, Mas Siswanto. Dengan maksudnya bertahap seperti itu ya, maksudnya nggak langsung. Dan juga tadi background di jurnalistik itu menurut saya ya, sebagai aktor politik itu perspektif lain itu justru malah sangat menguntungkan ya, maksudnya kita juga bisa menambah suara dari perspektif lain seperti itu ya, Mas Siswanto. Iya. Tadi juga sempat disinggung ya mengenai Ketua Partai Golkar Kabupaten Blora itu tadi, yang itu juga mau saya tanyakan, jika memang seperti itu, perkembangan Partai Golkar di Kabupaten Blora, jika dilihat dari Mas Siswanto sendiri sebagai ketua partai, bagaimana sih, Mas?
Kalau saat ini yang sedang on progress, jadi saat ini tugas dari pusat adalah pertama Musda sudah selesai, kemudian setelah Musda untuk kepengurusan di tingkat kabupaten, kami melanjutkan dengan musyawarah kecamatan, yaitu membentuk pengurus di tingkat kecamatan dan juga musyawarah desa. Ini sudah selesai semua dan alhamdulillah Blora menjadi yang tercepat di antara 35 kabupaten kota di Jateng yang menyelenggarakan Muscam dan Musdes, sehingga konsolidasi internal kita alhamdulillah paling cepat. Dan yang kedua, kemarin juga diberi amanah oleh pusat dan provinsi untuk membuat kartu tanda anggota Partai Golkar. Alhamdulillah Partai Golkar Kabupaten Blora mendapatkan peringkat 2, yaitu dapat hadiah juga dari provinsi, kemarin sudah dikirim. Alhamdulillah peringkat 2 dari 35 kabupaten dari sisi jumlah pemegang kartu tanda anggota Partai Golkar. Dan saat ini yang on progress adalah pembentukan saksi-saksi TPS. Karena di Kabupaten Blora ada 2.950 TPS. Ini per TPS 2 orang, Mas Raja. Dan itu harus milenial, usianya harus di bawah 40, harus punya Android, harus minimal lulusan SMA. Ini lagi menjalankan amanah itu yang saat ini sedang kami jalankan. Nah, nanti kita target untuk tahun ini bisa selesai pembentukan di 2.950 TPS se-Kabupaten Blora, Mas. Ini yang sekarang sedang berjalan. Jadi perkembangannya saat ini tentunya Partai Golkar Kabupaten Blora untuk menuju kemenangan di 2024 harus menjalankan strategi apa yang dijalankan oleh DPP. Yang pertama dari sisi internal partai. Kemudian dari sisi eksternal, dengan adanya anggota DPRD provinsi, yaitu Mbak Fatma Sari Mestika Jati, rajin ke Blora dengan reses, dengan kunjungan kerja, dengan juga konsolidasi sebagai KPPG juga, beliau juga rajin membantu kami yang di daerah, juga ke desa-desa tiap 3 bulan sekali. Kemudian Pak Bambang, karena ini juga mau nyalek, juga ini sudah mulai roadshow pelan-pelan, rajin. Dan tentunya kami sebagai yang dituakan di Golkar Blora, kami yang mengusung satu nama, yaitu Pak Bambang Sodono untuk menjadi DPR RI tahun 2024 dari Partai Golkar di Jateng 3, Mas. Itu Mas sementara proses yang kami lakukan. Iya, iya. Berarti ya memang sangat progresif sekali ya. Tapi kalau sebenarnya saya agak penasaran sih, Pak. Tadi kan kita sudah membahas mengenai DPRD, kemudian Bapak sendiri sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Blora seperti itu ya. Tapi kalau dari Mas Siswanto sendiri nih sebagai aktor politik, apa sih visi ke depannya nih Mas? Mungkin ada yang ingin dicapai nih, mungkin sebagai DPRD ataupun Ketua Partai Golkar Kabupaten Blora, ada nggak sih yang diimpikan itu? Kalau saya yang paling dekat tentunya bagaimana, karena amanah yang diberikan kepada saya adalah ketua partai, bagaimana partai ini memenangkan kontestasi di dalam pileg, itu dulu yang paling penting. Karena pileg itu adalah menjadi dasar dan modal bagi partai untuk kemudian bagaimana ikut kontestasi di dalam pilkada dan di dalam proses-proses yang lain. Jadi kalau ukur ketua partai itu yang paling penting, yang utama adalah pileg. Nah, kuncinya itu. Sehingga sekarang dengan adanya daya dukung dari provinsi dan Pak Bambang, ini tentunya menjadi kekuatan dan modal kami untuk secara bersama-sama, secara masif, kami terjun bersama-sama untuk memenangkan partai ini pada pileg 2024. Itu yang paling urgent, Mas. Jadi di dalam jangka dekat itu yang harus kami capai. Dan itu berat kalau kita sendirian, tapi akan menjadi mudah kalau ada daya dukung
dari semua stakeholder yang ada di Partai Golkar. Iya, iya, iya. Itu kan itu ya. Maksudnya itu kan visi ke depannya ya untuk memenangkan pemilu legislatif, kemudian Pilpres dan Pilkada 2024 ya. Tapi kalau dari Mas Iswanto sendiri apa nih yang apa sih rencananya seperti itu? Maksudnya kan tadi visi sekarang misi nih Pak. Apa yang dilakukan nih Pak? Ya, kalau saya secara pribadi apa nanti yang penting ini tercapai dulu, ya kan. Jadi kita berbicara yang lain sementara tugas pokok kita ini belum tercapai dulu. Jadi saya berharap dan semua stakeholder fokus ke Pileg 2024 dulu. Kalau nanti ke depan lain-lain, saya kira itu persoalan yang nanti bisa diskusikan. Tapi ada Iya, iya. yang sudah kita rencanakan, tapi tidak semua bisa kita sampaikan. Nanti fokusnya di situ. Jangan sampai kita ini selaku pasukan di kabupaten ditegur dari provinsi nanti ya. Dulu nanti akan mempermudah hal-hal lain yang ke depannya begitu Mas Raja. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekad, bulatkan semangat. Berarti memang intinya sudah ada rencana ya dan ditunggu saja seperti itu ya untuk para penonton ini. Yang penting pesannya dari Mas Iswanto di sini adalah gimana ini kita fokus dulu tadi ya ke Pileg itu dan itu akan menjadi langkah awal untuk langkah-langkah besar selanjutnya seperti itu ya Mas Iswanto. Iya. Oke, kalau kemudian kalau dari Mas Iswanto ini ya, apa sih yang diharapkan atau disarankan pada para pemimpin Partai Golkar maupun kader Golkar agar Partai Golkar ini semakin besar ke depannya nih? Ada yang mau disampaikan mungkin? Atau Kalau mungkin seperti evaluasi atau bagaimana, Mas Iswanto? kalau posisi awal ini menurut saya untuk 2024 ini bagaimana agar kader Partai Golkar itu ada yang menjadi calon presiden. Ini penting. Nah, dan kita di dalam Rapimnas Partai Golkar sudah mendukung satu nama yaitu Pak Erlangga Hartarto. Oleh karena itu bagaimana elit politik di pusat khususnya di Partai Golkar ini harus cerdas menggalang koalisi dan saya meyakini itu bisa karena suara Partai Golkar di pusat ini kan belum ada 20% suara. Kursi juga sekitar 12%. Sehingga perlu koalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung capres sendiri. Dan kami yang ada di daerah berharap agar Pak Erlangga ini bisa berkoalisi dengan partai yang lain, dengan calon wakil presiden yang lain, sehingga nanti bisa mengusung Pak Erlangga menjadi calon presiden 2024. Menurut saya itu cukup urgent Mas Raja, karena dengan adanya calon presiden tentunya ada kebanggaan, ada marwah, ada titik perjuangan yang ingin digapai bersama-sama di dalam rangka Pileg dan juga Pilpres tahun 2024. Jadi kalau kita menjadi penonton dan menjadi pelengkap saja pada Pilpres, kita hanya melihat tentunya tidak elok partai sebesar Partai Golkar hanya menjadi penonton di Republik ini. Harus bermain dan bisa menang nanti di dalam
Pilpres tahun 2024 dan itu akan mengangkat moral kader yang ada di bawah, Mas Arief. Itu harapan saya, Mas, untuk di tingkat pusat. Dan di tingkat provinsi sebagai kader partai saya juga berharap agar ada calon gubernur atau wakil gubernur yang diusung oleh Partai Golkar seperti yang dilakukan oleh Pak Bambang Sadono tahun 2008. Nah, ini yang harus diperjuangkan, apakah nanti Bapak Pangga atau Bapak Haji atau Pak Yuliatmono, itu adalah tergantung elektabilitas, popularitas, juga kebijakan partai untuk mendukung. Tapi bahwa harus ada calon dari Partai Golkar itu menjadi urgen bagi kita supaya kita tidak menjadi penonton seperti tahun 2019, kemudian kemarin 2018 di Pilpres Pilgub tidak ada calon dari kader Partai Golkar. Begitu Mas Raja harapan saya untuk Golkar Pusat dan juga Golkar Provinsi, Mas. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekadku, bulatkan semangat. Iya, oke. Wah, itu ya. Itu menjadi pesan yang sangat penting juga ya. Maksudnya sepertinya memang betul apa yang dikatakan Mas Siswanto tadi, bagaimana jika memang jika dalam ajang pemilu tadi kita memiliki kandidat-kandidat seperti itu, Partai Golkar apabila memiliki kandidat-kandidat sepertinya akan sangat mengangkat moral seperti itu ya. Moral dari kader-kader seperti itu tadi. Tapi kalau dari kinerjanya nih, Pak Mas Siswanto, dari kinerjanya kader-kader Golkar dan para pemimpin Partai Golkar pada saat ini, menurut Mas Siswanto bagaimana? Kalau menurut saya, jadi sepanjang pengetahuan saya sejak tahun 2000 sampai dengan hari ini, kader-kader Golkar secara individual maupun juga prestasi di bidang pemerintahan, baik sebagai menteri, kemudian juga baik dulu ada wakil presiden, kemudian juga ada gubernur, bupati, wali kota. Saya pikir Golkar ini adalah orang-orang yang terdidik secara intelektual, terdidik secara politik. Mereka untuk mengelola pemerintahan secara soft, secara lembut, secara baik. Jadi tidak asal mereka menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Tapi bagaimana dia bisa menjadi pengayom, bagaimana bisa melindungi warganya, bagaimana mensejahterakan warganya, bagaimana meningkatkan perekonomian warganya. Jadi tidak hanya asal menjadi pemimpin. Saya kira kapasitas pemimpin-pemimpin politik dari Partai Golkar ini sudah luar biasa karena mereka terdidik di internal Partai Golkar sendiri untuk bisa menjadi ketua partai, menjadi orang bupati, prosesnya panjang ya, dengan proses-proses di internal partai itu sendiri sudah menjadikan orang menjadi cerdas, sehingga ketika dia jadi bupati cerdas, bisa di Jawa Tengah ini bisa kita tunjuk bupati-bupati dari Golkar cerdas dan disukai rakyatnya. Itu yang kami harapkan ketika menjadi bupati, bagaimana nanti ada yang calon gubernur seperti itu. Begitu Mas Raja. Iya, sangat luar biasa sekali nih apa yang dikatakan oleh Mas Siswanto ya. Ya, dan semoga itu bisa dibilang tetap dipertahankan ya, di mana itu pastinya nanti bisa menjadi titik naik juga untuk Partai Golkar seperti itu Mas Siswanto. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekadku, bulatkan semangat. Sudah menjadi salah satu wawancara yang bermanfaat juga bagi saya Mas Siswanto, tentunya bermanfaat bagi para penonton di rumah atau dimanapun para penonton ini menonton, dan juga insya Allah bagi Mas Siswanto menjadi wawancara yang bermanfaat juga. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya Mas Siswanto. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya. Mungkin kita bisa ketemu lagi kalau mungkin saya ke Blora atau Mas Siswanto ke Semarang, mungkin nanti bertemu dengan Bapak juga atau bagaimana. Semoga kita bisa sharing-sharing lebih lanjut seperti itu, oke?